Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini saya akan share informasi ke Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kita bisa mengenal UKPPPG tahun 2025. Nah, UKPPPG ini Bapak Ibu sebagai syarat ya, sebagai syarat lulus PPG yang wajib dipahami oleh seluruh peserta PPG Guru Tertentu di tahun 2025. Nah, untuk mengetahui seperti apa, hal-hal apa saja yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu sebagai peserta ya, terkait dengan UKPPPG tahun 2025 ini. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan sama-sama simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Nah, yang pertama diawali dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu, apa itu UKPPPG ya? P-nya ada 3 di sini, UKPPPG. Nah, UKPPPG atau kepanjangan dari uji kompetensi peserta ya. Ini ada P yang satunya, ini adalah peserta pendidikan profesi guru. Merupakan uji kompetensi bagi peserta pendidikan profesi guru atau PPG yang dilaksanakan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024. Jadi ini adalah acuan pelaksanaan PPG guru tertentu di tahun 2025 Bapak Ibu ya. Jadi ini ada Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024. Nah, untuk pelaksanaan UKPPPG ini dilakukan secara daring Bapak Ibu ya, secara daring atau secara online dari domisili peserta ya, peserta masing-masing dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Nah, jadi untuk aplikasi yang nanti akan digunakan di dalam rangka melaksanakan UKPPG ini nanti akan ada aplikasi yang mesti Bapak Ibu unduh ya, yang mesti Bapak Ibu siapkan ya nanti sesuai dengan panduan terkait dengan pelaksanaan PPG tahun 2025. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis ujian dalam UKPPG Bapak Ibu nih ya. Jenis ujiannya ini ada 2 ya, ada 2 jenis ujian utama di dalam UK peserta PPG tahun 2025. Nah, 2 jenis ujian utama itu terdiri dari yang pertama, ini ada ujian tertulis ya, ujian tertulis berbasis komputer atau disingkat dengan UTBK. Lalu yang keduanya ada ujian kinerja atau disingkat dengan UKIN ya Bapak Ibu. Ini adalah 2 jenis ujian utama yang ada dalam UK peserta PPG atau uji kompetensi peserta PPG tahun 2025. Kemudian kita akan bahas satu persatu dari 2 jenis ujian utama di UK PPG Bapak Ibu. Yang pertama adalah ujian tertulis berbasis komputer atau disingkat dengan UTBK. Nah, ini durasinya 150 menit ya. Ini adalah durasinya 150 menit atau 2,5 jam ya, 2,5 jam. Nah, tujuannya untuk apa? UTBK ini tentunya UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer ini dilaksanakan untuk menilai pengetahuan guru dalam mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian UTBK juga dilaksanakan secara daring atau secara online ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk komponen UTBK ya, komponen ujian tertulis berbasis komputer ini terdiri dari 2 jenis tes Bapak Ibu ya. Ada 2 jenis tes. Yang pertama adalah tes objektif nih ya. Yang pertama adalah tes objektif. Nah, tes objektif ini berupa soal pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tes objektif juga ini untuk mengukur pengetahuan pedagogical content knowledge atau PCK dan situational judgment test atau SJT. Nah, jadi untuk tes objektif ini Bapak Ibu, pertama yang mesti diketahui bentuknya adalah pilihan ganda ya, atau di setiap pertanyaannya diikuti dengan opsi jawaban gitu Bapak Ibu ya, atau ABCD lah ya. Kemudian tes objektif juga ini terdiri dari 2 jenis tes ya, ada tes PCK namanya, ini kepanjangannya Pedagogical Content Knowledge, dan tes SJT atau Situational Judgment Test. Nah, kalau mengacu ke UTBK tahun sebelumnya Bapak Ibu, tes objektif ini terdiri dari 50 soal PCK ya, 50 soal PCK dan 10 soal SJT. Jadi total soalnya itu untuk tes objektif itu ada 60 soal ya. Itu 60 soal untuk pilihan ganda ya, pilihan ganda. Nah, untuk waktunya sendiri ini nanti bisa kita lihat di aplikasinya jadi dari total 150 menit tadi itu durasi untuk tes objektif ini kurang lebih 120 menit ya. Waktunya 2 jam Bapak Ibu ya, untuk tes objektif. Nah, sisanya nanti untuk yang kedua nih, tes subjektif. Nah, jadi
Ini jenis yang pertama Bapak Ibu ya, tes objektif. Kemudian yang keduanya untuk UTBK itu ada yang berupa tes subjektif. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, tes subjektif ini berbentuk uraian reflektif berbasis studi kasus. Ya, ini soalnya uraian Bapak Ibu, esai gitu ya, berupa esai. Nah, yang berikutnya, tes subjektif juga ini untuk mengukur kemampuan refleksi guru nih dalam mengidentifikasi masalah, mengatasi masalah, kemudian hasil upaya dan juga pengalaman berharga. Nah, jadi di soal tes esai atau tes subjektif ini terdiri dari 4 soal Bapak Ibu ya, 4 instruksi ataupun perintah yang nanti akan ditanyakan atau diperintahkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu akan diminta untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran. Itu yang pertama ya, masalahnya nanti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, mengatasi masalahnya itu seperti apa. Bagaimana Bapak Ibu mengatasi masalah tersebut gitu ya. Jadi yang pertama, masalahnya diungkap oleh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi masalahnya. Lalu yang ketiga, hasilnya seperti apa gitu ya. Hasilnya seperti apa. Dan yang keempatnya adalah pengalaman berharga yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi hanya 4 poin soal saja untuk tes subjektif atau tes uraian ya atau tes esai. Jadi pertama ditanya atau diminta untuk mengungkapkan masalahnya apa, masalah pembelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian cara mengatasinya, cara mengatasi masalahnya atau upaya mengatasi masalah, lalu hasil upayanya seperti apa, dan yang keempatnya adalah pengalaman berharganya seperti apa. Jadi ada 4 poin nanti atau ada 4 pertanyaan. Nah, untuk masalah yang nanti bisa Bapak Ibu angkat ya di dalam tes subjektif ini atau di dalam tes uraian, tes esai, ini kalau mengacu pada pelaksanaan UP ya, PPG di tahun sebelumnya, termasuk yang terbaru kemarin UP PPG guru di bawah naungan Kementerian Agama ya. Untuk masalahnya itu ada 4 opsi masalah Bapak Ibu ya, untuk bagian masalah nih. Di antaranya ada masalah media pembelajaran, kemudian ada masalah apa itu strategi ya, strategi pembelajaran, lalu ada masalah LKPD, laporan kerja peserta didik, lalu yang keempatnya ada masalah penilaian. Bahkan ada juga yang mendapatkan masalahnya itu terkait penggunaan teknologi gitu ya. Nah, ini nanti untuk teknisnya apakah Bapak Ibu memilih gitu ya, memilih salah satu dari masalah tadi ataukah ditentukan langsung oleh sistem ya. Itu nanti yang belum diketahui ya. Yang pasti tentu harus dipersiapkan. Nah, ya kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan tes subjektif, ini juga dikerjakan langsung di aplikasi ujian selama 30 menit Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak ada waktu untuk searching gitu ya, ataupun misalkan copy paste dan sebagainya. Karena selain waktu yang disediakan juga singkat, hanya 30 menit, juga mengerjakannya langsung di aplikasi gitu ya. Biasanya aplikasi untuk pelaksanaan ujian tes PPG ini itu tampilannya layar full ya. Jadi kita tidak ada kesempatan atau tidak bisa membuka aplikasi lain selain aplikasi untuk ujian PPG gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk komponen UTBK ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua ya, kalau yang pertama tadi ujian tertulis Bapak Ibu berbasis komputer UTBK, yang kedua ini uji kinerja ya, atau yang disebut dengan UKIN. Nah, UKIN ini tujuannya adalah untuk menilai kompetensi guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. Ini adalah tujuan diadakannya ujian kinerja. Nah, kemudian untuk alokasi waktunya ini 2 jam pelajaran Bapak Ibu atau 2 JP ya. Selanjutnya disesuaikan ya, 2 JP-nya itu apakah 30 menit, 35 menit atau 40, 45 gitu ya. Nah, ini disesuaikan dengan jenjangnya nanti ya, apakah tingkat PAUD atau TK, kemudian ada pendidikan khusus, BK dan mata pelajaran produktif SMK. Jadi nanti disesuaikan dengan tingkatannya 2 JP ini gitu ya. Tentu kan beda-beda. Untuk tingkat SD misalnya 35 menit per 1 JP-nya, kalau 2 JP berarti 70 menit. Nah, sementara untuk tingkatan di atasnya SMP mungkin kan lebih gitu ya. Ada yang 40, 45 termasuk juga SMA. Ini jadi untuk alokasi waktu 2 JP ya. Nah, untuk lamanya 2 JP ini tadi menyesuaikan dengan jenjangnya. Kemudian pelaksanaannya ini di sekolah ataupun madrasah asal Bapak Ibu sebagai peserta gitu ya. Dilaksanakannya di sekolah asal masing-masing. Selanjutnya untuk komponen UKIN Bapak Ibu ya. Untuk komponen UKIN, nah UKIN ini terbagi menjadi 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama ada penilaian perangkat pembelajaran ya. Penilaian perangkat pembelajaran ini bisa kita lihat di sini penjelasannya. Nah, penilaian terhadap instrumen ya, dokumen dan juga alat bantu pembelajaran seperti apa? Misalnya RPP atau modul ajar atau rencana pelaksanaan layanan ataupun dokumen-dokumen lainnya. Nah, ini penilaian perangkat pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama yang dinilai. Kemudian yang kedua, UKIN juga bentuk yang keduanya adalah penilaian video praktik pembelajaran. Jadi selain menilai perangkat pembelajarannya gitu ya, dokumen pembelajarannya, juga Bapak Ibu harus membuat video ya, video praktik pembelajaran. Nah, untuk penilaian terhadap kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran ini secara nyata di kelas gitu ya. Jadi
membuat video ketika Bapak Ibu mengajar di kelas. Nah, video direkam dan diunggah melalui platform ujian, platform ujian. Video ini bukan dari tugas PPL atau perkuliahan lainnya. Jadi ini harus dibuat baru gitu Bapak Ibu ya, video pembelajarannya. Ini dua jenis UKIN ya Bapak Ibu. Pertama, sekali lagi, UKIN itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama penilaian perangkat pembelajarannya berupa RPP atau modul ajar atau yang lainnya. Kemudian yang keduanya adalah penilaian video praktik pembelajaran gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan dari sekarang untuk membuat videonya gitu ya, video praktik pembelajaran. Kemudian selanjutnya, nah itu yang tadi beberapa hal kaitannya dengan uji kompetensi peserta PPG ya atau UKPPG Bapak Ibu ya. Nah ini selanjutnya adalah kunci sukses untuk Bapak Ibu supaya lulus UKPPG ya. Kunci suksesnya diantaranya ini ada tips Bapak Ibu ya. Yang pertama, tips yang pertama, kuasai materi pedagogik dan PCK ya. Karena kalau ini kaitannya dengan teori Bapak Ibu ya. Materi pedagogik dan juga PCK ini kaitannya dengan teori selama Bapak Ibu melaksanakan PPG ya. Itu nanti akan diungkap kembali di tes ini UKPPG, UTBK-nya ya, ujian tertulisnya. Kemudian tips yang berikutnya selain menguasai materi, Bapak Ibu juga perbanyak berlatih ya, latihan soal baik yang SJT maupun yang kasus reflektif ya. Tadi kasus reflektif ya. Jadi ini harus banyak latihan Bapak Ibu dengan berbagai jenis soal tentunya ya. Dan nanti saya juga di video berikutnya akan coba mulai membahas Bapak Ibu ya, latihan soal baik yang PCK maupun yang SJT, termasuk juga contoh-contoh tadi kasus reflektif gitu ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, rancang perangkat pembelajaran yang lengkap ya. Bapak Ibu juga harus mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap. Walaupun yang diminta misalkan hanya beberapa, ada baiknya perangkat yang Bapak Ibu siapkan dilengkapi gitu ya. Termasuk yang memang tidak ini juga disiapkan dulu aja lah gitu ya. Terlepas nanti yang diminta apa, tapi paling tidak dari sekarang sudah dipersiapkan dan juga sudah dirancang gitu ya. Kemudian tips berikutnya adalah latih komunikasi dan penguasaan kelas dalam video pembelajaran. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan rekaman ya dalam proses pembelajaran, ada baiknya Bapak Ibu melatih komunikasi dan juga penguasaan kelas gitu ya. Karena biasanya antara belajar tanpa direkam dengan belajar direkam itu beda gitu Bapak Ibu. Jadi ada canggungnya, maka mesti ada latihan ya, ada latihan baik ketika Bapak Ibu berkomunikasi dengan para peserta didik, termasuk juga bagaimana Bapak Ibu melakukan penguasaan kelas gitu ya. Ini tipsnya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir semangat ya untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti pelaksanaan PPG tahun 2025, dan tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah selesai mempelajari modul-modulnya dan tinggal menunggu pendaftaran UKPPG, tetap semangat ya. Yakin bahwa Bapak Ibu bisa ya, yakin bisa, semoga sukses di UKPPG tahun 2025 ini gitu ya. Baik Bapak Ibu, itu sekilas ya mengenal uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau UKPPG untuk guru tertentu tahun 2025 ya. Jika video ini bermanfaat Bapak Ibu, dirasa bermanfaat, silakan untuk di-share juga ke Bapak Ibu guru yang lain yang saat ini sedang mengikuti PPG juga ya di tahun 2025. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton, yang sudah menyimak. Jangan lupa kalau yang baru menemukan video ini jangan lupa untuk subscribe Bapak Ibu ya, kemudian like dan juga share juga supaya sebagai bentuk ya support juga kepada admin ya, dan tentunya bisa lebih semangat lagi di dalam membuat video-video yang bermanfaat, lebih bermanfaat lagi tentunya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.